Halo minasan, kembali lagi di Himawari Nihongo Channel. Hari ini kita akan belajar Bunpo Minano Nihongo bab 2. Oh iya minasan, sekarang Himawari Nihongo punya Instagram loh, namanya Himawari_Nihongo Word. Di sana kita bisa belajar kosakata, kanji, dan sejenisnya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bumpunya hari ini. Yang pertama ada kore sore are. Jadi, fungsi kore sore are adalah sebagai kata tunjuk benda. Jadi, untuk menunjuk benda. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma ada dua ya, ini dan itu. Oke. Di bahasa Jepang ada tiga. Ada kore yang artinya ini. Ini merujuk pada benda yang ada di dekat pembicara atau di dekatnya saya yang lagi bicara. Selanjutnya ada sore merujuk pada benda yang ada di dekatnya lawan bicara. Ya, misalkan dekat si B kayak gitu. Dan yang are itu artinya juga itu tetapi merujuk pada benda yang jauh dari saya pembicara dan si B lawan bicara, jadi jauh di sana. Ini ada contoh kalimatnya. Yang pertama adalah kore wa jisho desu. Artinya ini adalah kamus. Berarti bendanya ada di dekat saya dan saya menjelaskan bahwa kore wa jisho desu. Selanjutnya ada are wa jisho ja arimasen. Berarti saya menjelaskan kalau itu bukan kamus, ya. Mungkin karena nampak jauh jadi itu bukan kamus, gitu ya. Lalu yang ketiga ada sore wa jisho desu ka? Saya bertanya atau pembicara bertanya, apakah itu kamus? Jadi kamusnya dekat dengan lawan bicaranya. Dan nanti lawan bicaranya pasti akan menjawab menggunakan kore karena bendanya dekat dengan si lawan bicara kita dan saat bicara dia menjadi pembicara, seperti itu. Yang kedua yaitu menanyakan dua hal yang kurang jelas. Gimana sih maksudnya? Jadi misalkan kita punya ini nih. Pertama ada borupen dan shapu pensiru, yaitu ada bulpen dan pensil mekanik. Mirip kan ya? Selanjutnya ada angka 1 dan 7. Bisa jadi dia mirip juga. Selanjutnya juga ada A dan O. Biasanya juga mirip nih. Jadi ini fungsinya menanyakan dua hal yang kurang jelas itu maksudnya gini. Kalian itu mengiranya misalkan si borupen. Ya, mengiranya si borupen. Tapi ternyata sapu pensiru. Tapi kita mikirnya itu bulpen apa shapu pensiru ya, gitu tuh loh. Ya, contoh kalimatnya seperti ini. Oke. Yang pertama ada sore wa borupen desu ka? Shapu pensiru desu ka? Jadi kita tanya dua hal itu. Mana sih yang kira-kira jadi jawabannya? Jadi di sini tidak ada jawaban hai atau iye. Jawabannya yaitu adalah salah satu benda dari benda yang dimaksud tersebut. Misalkan jawabannya adalah si borupen. Jadi jawabannya kore wa borupen desu gitu. Bukan hai gitu ya. Karena tidak sedang menanyakan atau mengiyakan sesuatu. Yang nomor 2 ada are wa ichi desu ka? Nana desu ka? Gitu ya. Berarti kita tanya itu angka 1 atau angka 7 ya, yang ditulis kayak kurang jelas gitu ya dalam hati kita. Selanjutnya ada nomor 3, kore wa a desu ka, o desu ka gitu ya. Biasanya itu kan hampir mirip-mirip ya tulisannya. Kadang o juga nggak ada titiknya sehingga menimbulkan ada tersirat di pikiran kita itu huruf A kayak gitu. Nah, yang ketiga kita mau menyatakan kandungan dalam suatu hal. Misalkan ya ini adalah sebuah buku. Buku apa? Buku komputer. Jadi maksudnya kandungan di sini ini memang benar buku, tapi kan ada buku apa macam-macam. Bisa jadi dia buku bahasa Inggris, bisa jadi dia bahasa Jepang, bisa jadi dia buku yang lainnya lagi ya.
Nih, ini adalah buku komputer. Nah, di dalam bahasa Jepang, buku berarti hon dan komputer berarti komputer. Untuk menyatakan buku komputer, kita menambahkan no, tapi nggak langsung menambahkan no kayak gitu ya minasang ya. Jadi di sini dituliskan ada kandungannya no terus bendanya. Jadi maksudnya kandungannya itu adalah komputernya baru no bendanya gitu. Kan dia yang mengandung komputer ini tadi kan adalah buku. Jadi kayak gitu. Jadi dalam bahasa Jepang komputer no hong kayak gitu ya minasang ya. Nih, saya kasih contoh kalimatnya. Yang pertama ada korewa jidosha no hong desu. Ya, tetap kita pakai kata tunjuk kalau kita sedang ngomongin kata tunjuk. Ini adalah buku, kita ngartikannya dari belakang, buku mobil. Kan udah beda lagi nih. Yang nomor 2, korewa nihongo no hong desu. Ini adalah buku bahasa Jepang. Kayak gitu ya. Jadi yang ketiga, korewa nan no hong desu ka? Kalau sudah ngomongin masalah desu ka, berarti dia adalah bentuk tanya. Nano berarti buku tentang apa, jadi dari belakang. Nano hong, buku tentang apa, kayak gitu. Yang bisa diganti di sini tuh banyak ya, bukan hanya menggunakan hong. Kita bisa juga menanyakan tentang atau menyatakan tentang majalah, koran gitu ya. Ini cuma contohnya aja, saya menggunakan hong semua. Nih, selanjutnya adalah menyatakan milik siapa. Kalau milik siapa itu kita pasti ngomongin tentang orang. Misalnya ini adalah meja. Nah, dalam bahasa Jepang, meja adalah sukue dan karena ini meja saya ya, saya bilangnya, saya adalah watashi. Kalau saya mau menyatakan meja milik saya ngomongnya watashi no sukue. Jadi hampir mirip dengan yang kandungan tadi. Jadi yang menjadi sesuatu yang besar di sini, misalkan sukue itu di setelahnya no. Kita ngartikannya dari belakang ya. No sebelum no itu dibaca terakhir. Jadi kita bilang artikan dulu sukue itu meja, watashi itu saya. Jadi meja saya kayak gitu ya, biar nggak bingung. Nih, ada contoh kalimatnya nih. Yang pertama ada arewa watashi no sukue desu. Berarti saya lagi nunjuk nih. Nunjuk itu adalah meja saya. Gitu ya, ngartikannya dari belakang. Habis kata tunjuk kita ngartikannya ke belakang. Sekarang nomor 2. Sore wa sato-san no hong desu. Gitu. Saya berarti ngasih tahu itu adalah lari ke hong, buku Sato-san ya, karena saya tahu itu bukunya Sato-san. Lalu nomor 3, kore wa sensei no hong desu. Jadi saya bilang ini adalah buku sensei. Gitu, diartikan dari belakang ke depan. Nah, untuk menanyakan milik siapa, saya menggunakan kata tunjuk are. Di sini kebetulan pakai are, bisa diganti dengan kata tunjuk apapun. Are wa dare no sukue desu ka? Gitu ya. Jadi no di sini menyatakan milik ya, milik. Dan bendanya bisa kita ganti apapun. Misalkan kita pakai are wa dare no kutsu desu ka? Gitu. Berarti kita tanya itu sepatunya siapa gitu. Are wa dare no bolpen desu ka? Itu bolpennya siapa? Kayak gitu. Kita bisa ganti. Kalau sudah ngomongin dare berarti ngomongin siapa. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah menyatakan kepemilikan. Nih, misalkan
are wa watashi no sukue desu. Ya, sama sih kayak yang sebelumnya, menyatakan kepemilikan. Tapi kalau kita ngomongin are wa watashi no desu, kira-kira ngerti nggak sih? Ya, kalau saya sambil menunjuk ngomong dengan Anda, berarti Anda tahu yang saya maksud. Setelah no itu adalah sebuah sukue atau sebuah meja ya. Jadi di sini pembicara dan lawan bicara itu harus sama-sama tahu kalau benda tersebut yang saya inginkan atau yang saya bicarakan ya. Jadi misalkan arewa watashi no desu. Watashi no-nya ini no-nya ngomongin apa sih gitu loh. Coba ini kalimat yang sebelumnya. Sore wa Sato-san no hon desu. Ya, ini kalau lawan bicaranya tahu, saya tinggal ngomong gini nih. Sore wa Sato-san no desu. Berarti no di sini merujuk pada hon. Oke. Ini. Kore wa sensei no hon desu. Nih. Karena teman saya itu tahu, jadi kore wa sensei no desu. Oh, no di sini lagi ngomongin buku ya, kayak gitu. Nih, kalau mau nanya, gimana sih? Are wa dare no sukui desu ka? Kalau saya dan teman saya sudah tahu, berarti tinggal are wa dare no desu ka? Gitu. Mudah banget kan? Jadi ini untuk boleh keduanya dipakai, tergantung dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Kayak gitu ya, minasang. Oke, selanjutnya ada kono, sono, ano plus kata benda. Kata benda di sini wajib ya setelah no. Jadi ini fungsinya apa sih? Saya bacakan dulu ya. Jadi kono, sono, ano plus kata benda merupakan kata tunjuk yang berhubungan langsung dengan kata benda. Misalnya itu seperti buku ini, HP ini, bisa jadi mobil ini. Jadi langsung bertemu dengan kata benda, enggak penjelasannya dulu. Oke, jadi seperti ini. Kono itu artinya benda ini. Jadi kono plus kata benda misalkan ya. Benda ini itu benda yang dekat dengan saya si pembicara. Selanjutnya ada sono yang berarti benda itu, bendanya dekat dengan lawan bicara saya. Oke. Selanjutnya ada ano, artinya benda itu yang jauh dari saya maupun lawan bicara. Jadi konsepnya kosoa ini merupakan konsep yang hampir mirip ya. Kalau awalannya ko berarti yang dekat dengan saya atau pembicara. Kalau awalannya so berarti dekat dengan lawan bicara, sedangkan yang awalannya a berarti jauh dari saya dan lawan bicara saya. Oke. Ini contohnya. Langsung ditambah dengan kata benda. Kono hong yang artinya buku ini gitu ya. Jadi benda di situ kita ganti dengan langsung dengan bendanya. Nih contohnya. Kono hong watashi no desu. Nih kita udah belajar ya tadi ya. Kono hong berarti buku ini adalah milik saya. Ya, ini menyatakan kepemilikan. Yang kedua, kono kagi wa watashi no desu. Jadi kunci ini adalah milik saya. Oke, minasang. Jadi kata tunjuknya bisa pakai kata tunjuk apa saja. Koso a itu kita bisa ganti. Bendanya juga bisa pakai benda apa saja. Lalu minasan tinggal buat kalimatnya. Kalau mau menyatakan kepemilikan ya berarti orangnya siapa. Kalau dinyatakan yang lain juga boleh seperti itu ya. Nah, sekarang udah selesai nih bab 2-nya. Ini silahkan subscribe yang belum subscribe, silahkan like dulu, tinggalkan pesan di komen kalau minasang masih ada yang bingung, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Dan jangan lupa juga follow instagramnya Himawari Nihongo di Himawari Nihongo World.
Saya akhiri, arigatou gozaimasu.